Di India Open 2026, Sabar dan Reza datang sebagai kejutan besar. Tapi ada jebakan lawan yang bisa membalikan segalanya. Hari ini, India Open 2026 resmi dimulai di Indira Gandhi Arena, New Delhi. Dan sorotan pertama justru mengarah ke pasangan muda Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani, yang membawa harapan besar sejak game pembuka. Betul, ini level BWF Super 750, dan ketika banyak bintang dunia baru turun besok, Sabar dan Reza langsung memikul beban membuka langkah Indonesia, seolah mereka jadi pembuka tirai musim yang dinanti para fans. Mereka dijadwalkan menghadapi Chen Ziri dan Lin Yuche dari Taiwan, partai ke-6 lapangan 2, sekitar pukul 13 waktu setempat. Tapi tekanan terasa sejak pemanasan, karena duel ini membuka peta kekuatan ganda putra. Kemenangan di laga pembuka selalu menentukan ritme, apalagi awal musim. Dan Indonesia butuh sinyal bahwa sektor ganda putra siap menantang dominasi Asia Timur dengan kecepatan kaki dan kepastian pukulan. Yang menarik, publik sebenarnya menunggu Jonathan Christie, bahkan Putri Kusumawardhani yang bertemu Michelle Lee di lapangan 1. Namun cerita dramanya justru bisa lahir dari Sabar dan Reza yang statusnya sering dianggap kuda hitam. Ya, pasangan ini bukan sekadar pelengkap. Mereka datang dengan chemistry yang makin matang, servis cepat, drive bajam, dan pola serang yang sering memancing error lawan, plus ketenangan saat menerima bola pertama. Mereka juga berani memakai penempatan ke badan untuk memaksa pengembalian lemah. Tetapi Taiwan dikenali cindinet. Chen dan Lin punya pertahanan rapat serta blok yang rapi. Jadi Sabar Reza harus bermain sabar tanpa kehilangan agresi. Sebuah paradoks yang menuntut ketelitian luar biasa. Disinilah poin psikologisnya. Jika terburu emosi, mereka bisa terjebak duel panjang. Sementara kalau terlalu pasif, mereka memberi ruang smash silang yang mematikan. Dan itu bisa meruntuhkan kepercayaan diri. Keraguan sekecil apapun terlihat di gerak kaki. Lawan mencium celah. India Open 2026 adalah panggung besar. Dan kemenangan pertama sering menjadi tiket ke babak berikutnya yang lebih berat, karena sorotan media langsung berubah dari sekedar debut menjadi ujian konsistensi. Benar, jika lolos, mereka berpotensi bertemu pemenang Kitinupong Ketren dan Lukas Ekarat-Wettler melawan Takuru Hoki dan Yugo Kobayashi. Dua gaya yang sangat berbeda, dan keduanya punya pengalaman menekan pasangan muda. Bayangkan, dari awal sudah dihadapkan pilihan, apakah siap melawan pasangan Jepang dengan tempo cepat atau Thailand yang cenderung taktis dan sabar, sehingga strategi pertama hari ini akan menentukan jalur berikutnya. Makanya, pertandingan hari ini lebih dari sekedar skor. Ini tes karakter. Apakah Sabar dan Reza mampu bertahan di tekanan turnamen elit, menjaga kepala tetap dingin dan mengubah tekanan menjadi peluang. Nada bicara di selah poin jadi jangkar, menjaga tempo dan keputusan. Kita juga melihat strategi pelatih, kemungkinan menekankan variasi servis dan penempatan bola ke bahu belakang lawan agar membuka ruang di depan, sekaligus memancing pengembangan tanggung yang mudah disambar. Dan jangan lupakan komunikasi. Pasangan muda sering goyah ketika rally panjang, tapi Sabar Reza kerap menunjukkan kode tangan sederhana yang menjaga kompak, sehingga pergerakan depan belakang tetap rapi. Di tribun, sorak penonton India bisa bising, namun pasangan Indonesia harus mengubah kebisingan itu menjadi energi, bukan gangguan, karena atmosfer turnamen besar sering membuat pemain baru kehilangan ritme. Jika mereka mampu mencuri game pertama, momentum dapat berubah drastis, karena lawan dari Taiwan cenderung kehilangan pola ketika ditekan bertubi, dan itu saat tepat untuk menaikkan tempo tanpa ragu. Seri poin panjang bisa jadi jebakan jika mereka lupa rotasi bertahan. Namun kalau justru tertinggal, fokus harus dijaga, sebab India Open sering menghadirkan comeback mengejutkan yang menuntut mental baja, dan disitulah kepemimpinan di lapangan diuji. Menariknya, ini juga tentang peringkat dan poin, sebab BWF Super 750 memberikan angka besar untuk modal menuju tur berikutnya, serta membuka peluang undian yang lebih ramah. Setiap poin di sini juga menguji reputasi pasangan muda. Dengan catatan, Indonesia ingin membuka musim kompetisi dengan cerita manis, dan Sabar Reza punya kesempatan menjadi pembuka babak baru, terutama setelah beberapa turnamen akhir tahun lalu yang naik turun. Jadi, saat Putri Kusumawardhani bertanding di lapangan 1, mata lain mengintip lapangan 2, menunggu apakah ganda putra ini bisa membuat kejutan, sebab sorotan publik sering berpindah cepat. Kalau menang, banyak yang akan berkata ini sinyal konsistensi. Tetapi jika kalah, tekanan publik bisa makin keras, karena harapan pada ganda putra sangat tinggi, dan posisi mereka sebagai penerus senior terus diperdebatkan. Mereka butuh satu kemenangan meyakinkan untuk menutup semua keraguan. Itulah mengapa detail kecil seperti mengambil bola pertama, menjaga servis pendek, dan membaca gerak awal lawan bisa menentukan nasib di India Open 2026, bukan hanya soal smash keras. Apapun hasilnya, pertandingan Sabar Reza hari ini adalah cermin kesiapan Indonesia menghadapi rangkaian turnamen besar, dari Asia hingga Eropa, dan menjadi tolok ukur kerja keras sejak masa persiapan. Jadi kita tunggu, apakah duet ini mampu menyalakan obor kemenangan atau justru menjadi pelajaran pahit, karena panggung India Open tidak pernah ramah bagi yang lengah.
Dingin menyergap, stadion berdebu, namun Putri Kusumawardhani tetap menantang takdir di India Open 2026. Kita tiba di New Delhi dengan cerita yang tak nyaman, karena Indira Gandhi Indoor Stadium disebut kotor dan berdebu. Tapi Putri Kusumawardhani justru tersenyum tenang. Tenang tapi waspada ya. Dia tahu udara dingin menyelimuti kota. Dan ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan pembuka India Open 2026. Betul, latihan perdana membuatnya mengerutkan dahi. Lantai terasa licin oleh debu, namun ia menekankan pemanasan ekstra agar tubuh cepat panas. Aku suka caranya memutar tantangan jadi kesempatan. Karena bagi Putri, adaptasi adalah kunci. Apalagi stadion ini akan jadi lokasi kejuaraan dunia 2026. Bayangkan tekanan itu, bermain di arena yang jadi sorotan dunia beberapa bulan lagi, sementara kondisi awalnya belum rapi. Ia meminta panitia memperbaiki sebelum pertandingan. Di balik keluhannya ada fokus tajam. Lawannya Michelle Lee dari Kanada, pemain kawakan yang tak mudah dibaca. Dan pertemuan mereka sebelumnya penuh drama. Semifinal Australian Open 2025 menjadi bukti. Putri menang 3 game lewat rubber game ketat, 17 lawan 21, 21 lawan 16, 21 lawan 18. Skor itu memberi kepercayaan diri, tetapi Putri tidak terlena. Ia mengatakan kondisi lapangan berbeda sehingga strategi harus disesuaikan, terutama membatasi bola atas lawan. Ia juga siap lebih capek, karena rali panjang di udara dingin bisa menguras stamina, dan ia menyiapkan napas agar tidak kaget saat laga pertama dimulai. Kalau kita tarik lebih luas, India Open 2026 terasa seperti panggung ujian mental bagi tim Indonesia, bukan hanya Putri seorang. Benar, ada Jonathan Christie di tunggal putra, ada pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, lalu ganda putri Lani Triamayasari dan Amalia Cahaya Pratiwi. Untuk Lani dan Tiwi, turnamen ini punya nuansa perpisahan, karena setelahnya mereka akan dipecah dan menjalani perombakan, jadi setiap poin terasa emosional. Kembali ke Putri, ia menyebut udara New Delhi lumayan dingin, dan itu membuat otot cepat kaku, sehingga ia tidak mau mengabaikan pemanasan ekstra. Kata-katanya sederhana tapi tegas. Ia ingin masuk lapangan dalam keadaan panas, agar tubuh siap dan fokusnya tidak buyar oleh suhu atau debu. Di sini kita melihat karakter petarungnya. Ia tidak menyalahkan keadaan, melainkan menyiapkan diri, bahkan menyebut pengalaman sebelumnya sebagai bekal yang harus dimatangkan. Menariknya, stadion ini berbeda dari edisi India Open sebelumnya, sehingga banyak pemain harus mengubah kebiasaan, dan itulah alasan Putri menekankan adaptasi sejak awal. Dia tahu bahwa kondisi kotor bisa mengganggu pantulan shuttle, lalu ia harus membaca arah bola lebih cepat, terutama saat defense melawan pukulan tajam Michelle Lee. Michelle Lee dikenal punya serangan atas yang konsisten, jadi Putri berencana menekan balik dengan variasi drop dan drive rendah, supaya ritme lawan terputus. Saat mendengar itu, aku membayangkan duel taktikal, bukan hanya adu kuat, tapi juga adu sabar, karena rally bisa memanjang seperti di pertemuan Australia. Namun, Putri tidak ingin mengulang pola yang sama sepenuhnya. Ia ingin lebih disiplin sejak game pertama, supaya tidak membuang energi mengejar ketertinggalan. Baginya, babak pertama bukan formalitas. Ia harus menang agar melangkah ke babak 32 besar, lalu membuka jalan menuju target lebih jauh di India Open. Kita juga melihat pesan tersirat. Ia ingin menjaga momentum BWF World Tour dan menunjukkan bahwa tunggal putri Indonesia bisa menembus tekanan besar di panggung ini. Ada juga catatan penting, media lokal menyorot kebersihan stadion, sehingga sorotan ekstra bisa mengganggu konsentrasi, tapi Putri mengubahnya jadi bahan motivasi. Ia meminta tim pendukung menjaga fokus latihan, dari pola makan hingga pemulihan, karena cuaca dingin sering menipu tubuh, membuat tenaga cepat turun tanpa terasa sama sekali. Secara mental, komentar tentang stadion berdebu bisa dibaca sebagai alarm, tapi justru itulah pemicu, sebab Putri ingin membuktikan bahwa fokusnya tidak mudah digoyang. Dan ketika ia berkata semoga besok lebih baik, itu bukan keluhan kosong, melainkan harapan realistis agar pertandingan berjalan adil dan aman bagi semua pemain. Aku menduga tim pelatih sudah menyiapkan rencana latihan tambahan, mungkin peregangan lebih lama, dan uji coba servis agar shuttle tidak terpengaruh debu. Yang membuat kisah ini menarik, ada campuran antara tantangan teknis, suhu dingin, dan tekanan media.
sehingga setiap langkah putri terasa seperti cerita perjuangan. Jika ia menang atas Michele, sorotan akan langsung beralih ke babak berikutnya, dan cerita Stadion Kotor berubah menjadi kisah keteguhan atlet Indonesia. Namun jika sebaliknya, pertanyaan akan muncul. Apakah adaptasi kurang cepat atau apakah kondisi lapangan benar-benar menentukan? Itulah alasan laga ini terasa penting. Jadi malam ini kita menunggu, apakah Putri Kusumawardhani bisa mengubah debu menjadi panggung kemenangan, sekaligus memberi sinyal kuat bagi skuad Indonesia. Apapun hasilnya, India Open 2026 sudah memberi drama sejak latihan pertama, dan kita akan melihat siapa yang paling siap menaklukkan arena itu.